Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Widya Asya Putri, ana min fasl B. Baiklah, kali ini saya akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah bagian adab keluar ketika hendak ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi, adab keluar untuk ke masjid. Fa idza faragtu min taharatika, apabila engkau telah selesai dari bersucimu, fa shalla fi baituka, maka salatlah di rumahmu rakaatai subhi, sebanyak 2 rakaat sebelum subuh. In kanal fajri qad tola'a, jika fajar telah terbit. Maka adab ketika kita hendak ke masjid gitu ya, kita harus bersuci gitu terlebih dahulu, dan juga dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di rumah terlebih dahulu sebelum subuh jika fajar telah terbit. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah juga terbiasa melakukan hal yang demikian, bersuci terus sholat 2 rakaat di rumahnya sebelum ke masjid ketika fajar telah terbit. Tsumma tawajjaha ilal masjidi, kemudian berangkat menuju masjid. Wala tada'us sholati fil jamaah, dan janganlah tinggalkan sholat jamaah. La samiyamas subuhu, terutama sholat subuh. Fa sholatal jamaati tafdol ala sholati fazi, maka sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bisa ba'u wa asyarina darajah, lebih utama sebanyak 27 derajat. Jadi di sini sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita umat muslim, terutama yang laki-laki itu untuk sholat di masjid, terutama itu sholat subuh. Dan kenapa gitu ya Rasulullah menganjurkan? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan pada sholat jamaah tersebut. Di sini disebutkan salah satunya, keutamaan sholat jamaah adalah diberikannya pahala sebanyak 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri kita hanya mendapatkan 1 derajat, tapi kalau kita sholat berjamaah itu mendapatkan lebih banyak, yaitu sebanyak 27 kali lipat atau 27 derajat. Maka sangat rugi jikalau kita tidak memanfaatkan gitu ya, tidak sholat jamaah. Fi misli hadzal rabahi, terhadap keutamaan ini, maksudnya tentang keutamaan sholat jamaah tadi. Fa faidata laka fi talabil ilmi, dan apa faedah yang engkau dapatkan dari menuntut ilmu. Wa innama samratul ilmi, dan buah dari menuntut ilmu itu adalah al-amalu bihi, adalah melakukannya. Maka sebenarnya gitu ya, keutamaan kita menuntut ilmu itu adalah ketika bukan keutamaan tapi buah atau hasil dari kita menuntut ilmu itu adalah kita mengamalkannya. Kita mencari ilmu terus kita amalkan gitu ya, itu lebih berharga daripada kita cuman mencari ilmu, kita dapat teorinya tapi kita tidak merealisasikan dalam kehidupan. Faiza sa'aiti, apabila engkau berusaha gitu ya, apabila kita berusaha untuk mencari ilmu kemudian kita mengamalkannya, maka itulah sebenarnya hasil atau buah dari menuntut ilmu tadi. Selanjutnya ilal masjidi famshi ala hinah, dan ketika pergi ke masjid gitu ya, itu berjalanlah dengan tenang. Watawa udatin, dan tidak tergesa-gesa. Wasakinah, dan pelan-pelan. Wala ta'jal, dan tidak terburu-buru. Jadi walaupun kita sudah telat gitu ya salat jamaah ke masjid, kita masbuk gitu ya, kita tuh tidak boleh untuk lari-lari gitu. Kita dianjurkan untuk jalan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dan dengan tenang. Yang tenang dimaksudkan di sini adalah tenang hati, tenang pikiran, dan tenang dalam perjalanan kita. Maksudnya tidak terburu-buru. Karena apa? Karena ketika kita sedang berjalan menuju masjid, ketika kita masbuk gitu ya, sebenarnya dalam perjalanan itu ibaratkan kita lagi sholat gitu. Kan nggak mungkin kalau kita sholat
terburu-buru. Begitu juga dengan jalan ketika hendak ke masjid, maka tidak mungkin atau tidak dianjurkan kita untuk tergesa-gesa atau terburu-buru. Wa qul fi tariqika, dan bacalah dalam perjalananmu itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, bihaqqi sa'ilina, dengan hak memohon kepadamu, wa bihaqqi raghibina, dan dengan hak berharap kepadamu, wa bihaqqi mamsya, dan dengan hak perjalanan, hadza ilaika, perjalanan ini kepadamu, fa inni lam ukhruj, dan sesungguhnya aku tidak keluar, asyaron, dengan melakukan keburukan, wala bataron, dan tidak melakukan kesombongan, wala riyaan, dan tidak pula melakukan riya, bala kharajtu, tetapi aku keluar, ittaqa'a sukhtika, terhadap karena aku takut terhadap murkamu, wabtighai, dan untuk mencari marodotika, untuk mencari ridhomu, fas'aluka, maka aku memohon, antanqizani, agar engkau melindungiku, minan nari, dari api neraka, wa in taghfirli, dan engkau mengampuni zunubi, mengampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Maka di sini ketika kita sudah telat gitu ya datang ke masjid, maka kita harus melafalkan doa ini, yaitu kita memohon ampun kepada Allah, kemudian memohon berharap kepada Allah dalam perjalanan, diminta dimudahkan gitu ya. Dan kita keluar itu bukan untuk melakukan ria, bukan melakukan kesombongan gitu ya, tetapi emang betul-betul kita keluar menuju masjid itu untuk mengharapkan ridha Allah, dan hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat di dalamnya. Mohon maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.